Waalaikumsalam Bu Agung. Bagaimana kabar hari ini Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Iya, tetap semangat. Iya, Iya. terima kasih Bu Endang. Iya. Ini ya, untuk kedepannya ini kita akan melakukan kegiatan supervisi untuk kegiatan Bu Endang sebagai coach. Ya, tentu membutuhkan beberapa persiapan. Ya, persiapan itu saya yakin Bu Endang sudah memiliki kemampuan yang baik sebagai coach dan mampu memberikan hal yang terbaik dan sebagai mitra dengan coach. Nah, untuk itu mohon untuk diberi masukan. Sekiranya hal apa yang perlu nanti saya supervisi untuk menguatkan kompetensi diri Bu Endang sebagai coach tersebut. Monggo Bu Endang. Terima kasih Bu Agung. Ini yang saya rasa selama ini saya sebagai coach itu masih kurang mampu dalam kompetensi. Salah satu kompetensi coach adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Ini saya yang merasa kesulitan. Iya. Boleh tahu kesulitan di mana Bu Endang? Kesulitan saya itu pertama dalam pertanyaan berbobot itu kurang bisa mencari kunci ya, kunci dari permasalahan, kemudian merangkai kata supaya menjadi pertanyaan yang berbobot. Ini yang saya merasa kesulitan. Iya, ketika berbicara tentang kunci ya, pada saat Bu Endang melakukan kegiatan coaching, tentu si coach ini kan berbicara. Ya, ketika coach berbicara, apakah Bu Endang ketika itu hadir sepenuhnya? Iya, saya sebisa mungkin dalam bertemu dengan coach, saya harus presence, harus hadir sepenuhnya supaya saya bisa menangkap semua permasalahan dan bisa menuntun coach itu untuk kedepannya. Ya, baik. Ketika sudah hadir sepenuhnya dan menangkap makna, adakah Bu Endang membuat catatan-catatan kecil? Iya, saya kan ingatan saya ini kalau tidak ada catatan itu kurang ingat. Oleh karena itu saya senang mencatat. Jadi pertanyaan atau permasalahan coach ini saya catat dalam catatan saya. Lah di situ nanti saya cari kuncinya. Nah ini untuk merangkai menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot itu loh. Itu masih kurang bisa. Ya, kalau tadi sudah dikatakan sudah menangkap ya. Kalau istilah sudah menangkap itu berarti Bu Endang sudah menangkap apa? Menangkap masalah ya. Masalah coach apa permasalahannya coach itu sudah saya tangkap gitu. Iya. Ini terkait dengan kunci, apakah sudah bisa menangkap kata kunci tadi ketika menulis tadi? Sudah ya itu. Sudah. Iya itu. Kadang kuncinya itu kata kuncinya itu masih mengambang, abu-abu. Mana ya? Gitu. Yang sebagai kata kunci itu yang mana ya? Sampai kadang seperti itu saya. Kalau boleh tahu, apakah Bu Endang memiliki kesepahaman terkait dengan kata dan kalimat itu memiliki konsep yang sama nggak dengan arti kata dan kalimat tentang sesuatu misalnya? Maksudnya persamaan dan perbedaan kata dan kalimat? Bukan. Misalnya ketika begini, Bu Endang lagi dengan coach ya, coach menyampaikan permasalahan A B sampai Z ya. Ketika sudah sampai di situ, tadi Bu Endang kan sudah menuliskan. Bu Endang menyampaikan itu kata kunci tadi, masih ingat ya? Iya. Nah,
Dengan menuliskan itu, ini maksudnya ini memberikan sinyal bahwa Bu Endang itu sudah menemukan apa? Oh, iya, betul. Ya, dari itu saya menemukan kunci. Ya. Kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh Koce. Iya. Iya, Bu. Berarti satu langkah sudah bisa masuk ya, Bu Endang ya? Iya, Nah, betul. sekarang yang menjadi permasalahan selanjutnya tadi disampaikan apa, Bu Endang? Itu merangkai kunci. Ya. Merangkai kata kunci untuk menjadi pertanyaan yang berbobot itu. Iya, ketika untuk merangkai tentu ada perlu adanya Bu Endang setiap hari berbicara dengan lancar dengan teman-teman sekitar. Iya, berbicara lancar dengan teman-teman sekitar menggunakan ketika bertanya menggunakan kalimat apa, Bu Endang? Ya kalimat tanya. Iya. Apakah pernah terkendala ketika bertanya menggunakan kalimat pernyataan? Pernah atau bagaimana? Pernah, tapi itu membuat teman atau yang saya ajak bicara itu bingung. Ini mau apa? Karena terlalu panjang barangkali begitu. Oh, berarti terlalu panjang ya menurut Bu Endang ya. Berarti kalau kalimat terlalu panjang, kalimatnya harus diapakan, Bu Endang? Ya harus disingkat, diperjelas. Harus diperjelas. Nah, ketika diperjelas itu harus ditangkap kata-kata apa tadi? Kata-kata tanya. Kata tanya. Ada lagi inti dari kalimat tadi ada kunci. Kunci. Kata kunci. Nah, ini Bu Endang ya. Sebenarnya tadi Bu Endang sudah menyampaikan sudah bisa berkomunikasi dengan teman sejawat dengan baik, kalimatnya sudah bisa diterima, namun ada yang masih belum bisa diterima ya tadi, ada yang disampaikan tadi temannya masih agak kesulitan tadi. Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapa persenkah kesulitan teman untuk menangkap kalimat dari Bu Endang? Perkiraan persentase atau itu skala 1 sampai 10 lah. Maksudnya teman yang saya ajak bicara ini menangkap pertanyaan saya gitu. Ya, boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Kepahaman mereka terhadap apa yang disampaikan Bu Endang ini, kalau boleh tahu skalanya sampai berapa kira-kira? Yang saya rasakan karena apa yang saya tanyakan itu kadang juga sudah pas, yaitu antara 7 sampai 8. Antara 7 dan 8. Nah, ini tinggal 3 langkah lagi ya Bu Endang ya? Iya. Ketika tinggal 3 langkah lagi itu berarti ada jurus jitu tentunya. Nah, apakah Bu Endang sering membaca? Ya, saya memang suka membaca. Tapi membacanya itu kalau waktu senggang, tapi kalau tidak senggang ya tidak baca gitu. Sering menulis? Sangat senang sekali menulis. Iya. Yang dibaca apa? Senangnya membaca novel. Iya. Nah, dari situ itu adalah sebuah kekuatan Bu Endang ya. Ada kekuatan di situ, tinggal bagaimana untuk mengasahnya menjadi sebuah keunggulan ya. Nanti, kedepannya insya Allah siap ya Bu Endang ya membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Bisa membantu Koce-Koce sebagai mitra, sebagai sahabat agar bisa melepaskan dari berbagai permasalahan mungkin yang dihadapi oleh Koce-Koce tersebut. Nah Bu Endang untuk kedepannya siap ya? Siap Ibu Agung. Iya siap. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi 2 hari ke depan. Demikian Bu Endang pertemuan awal kita, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengembangkan kembali kemampuan Coach Bu Endang dengan baik. Demikian, amin, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamidah.
Waalaikumsalam Ibu Agung, senang sekali ketemu Bu Agung di sini. Bagaimana kabar Bu Hamidah hari ini? Alhamdulillah, sebetulnya sehat saya Bu Agung, tapi pikiran ini yang rada judet saya Bu Agung. Iya, ada apa dengan pikiran Bu Hamidah ini? Ini sudah masuk masa PTM meskipun belum 100% Bu Agung ya. Ya, siap. Saya kan guru kelas 1 Bu Agung. Ya. Saya guru kelas 1. PTM ini sudah hampir 1 bulan. Ya. Setelah sebelumnya BDR sekian bulan. Ternyata saya itu punya 3 anak yang nggak bisa baca Bu Agung. Iya. Saya Bu Agung. Gimana ya Bu Agung? Saya itu padahal sudah manggil orang tuanya, saya beritahu lah. Tapi gimana lagi, orang tuanya saya beritahu malah marah. Iya. Ini nggak bisa membaca ini sejak kapan Bu Hamidah? Ya saya tahunya setelah masuk PTM selama ini. Oh, baru-baru tugas-tugas. Iya. Selama ini tugas juga ada isinya, bisa apa? Memang kebetulan dia itu enggak bisa belajar dengan daring gitu loh Bu. Jadi kami kadang-kadang itu memberikan tugas lewat orang tuanya. Ya bisa di tugas itu bisa. Baru tahu ternyata tidak bisa baca. Iya, nggak bisa baca anaknya ya. Ketika daring tadi disampaikan oleh Bu Hamidah ya? Iya. Korban daring atau bagaimana ini kalau menurut Bu Hamidah? Iya, waktu daring itu kan saya hanya memberikan tugas-tugas itu yang tidak terlalu memberatkan. Ya memang namanya kelas 1 ya Bu, latihan menulis. Awal-awal itu latihan menulis huruf, kemudian kata sampai menjadi kata. Terus tahunya ketika ada tugas kemarin itu waktu PTS penilaian tengah semester itu pun hasilnya ya lumayan. Baru tahu ya ini setelah masuk 1 bulan ini saya tahu. Loh sayang kok masih ini apa bacaannya sayang? Ternyata belum bisa. Kemarin itu iya. Yang disampaikan tugas oleh Bu Hamidah tadi itu kategori berat atau ringan ya kalau boleh tahu? Memang saya memberikan tugas itu sama pada semua anak Bu Agung. Oh gitu. Jadi iya, tugasnya itu sama. Saya pikir saya memang kurang teliti Bu Agung. Ternyata si Aira ini dan yang satunya cowok itu Sugeng itu juga sama. Saya punya PR 2 ini ternyata Pak Bu Agung. Iya. Tadi ya, Bu ya? Iya. Bu Hamidah tadi menyampaikan kurang teliti ya. Di mananya kurang teliti? Iya betul. Yaitu saya memperlakukan anak-anak itu sama ketika saya sama ya. Tugas misalnya menulis kalimat dengan 3 kata ya semua saya suruh itu sudah. Ya. Iya ini kategori kalau boleh Bu Hamidah menyimpulkan ini kalau menyamakan tugas untuk semua anak itu kira-kira itu efeknya memang semacam isi atau bagaimana Bu Hamidah? Itu akhirnya saya baru tahu ini Bu Agung. Ya, seharusnya tidak boleh ya Bu Agung ya. Nah, itu kembali lagi ya, Bu Hamidah terkait dengan boleh dan tidaknya ya. Intinya kalau guru mengelola kegiatan pembelajaran ketika kemarin sempat saya panggil anaknya ketika temannya sudah pulang gitu, saya beri tambahan memang 2 anak ini saya ajak berlatih membaca. Saya akhirnya ajak bermain Bu Agung. Iya.
Saya ajak bermain pakai kartu huruf, kemudian mulai belajar kartu suku kata, kartu kata. Ini masih kalau huruf yang jelas anaknya tahu, cuma ketika menggabungkan itu sudah tidak bisa sudah. Hanya jadi bisanya masih membaca gambar. Ya ini ya faktor menggabungkan, iya. Namun untuk pemahaman kata kan masih bisa ya. Iya. Iya. Tadi Bu Hamidah sudah menyampaikan ada kartu kata. Kartu kata. Ya, itu merupakan salah satu ya, kalau boleh dikatakan itu upaya Bu Hamidah yang terbaik atau bagaimana, Bu Hamidah? Ini masih rencana awal, masih belum maksimal. Saya juga sharing dengan rekan guru kelas 1B, ada Bu Siti. Ternyata Bu Siti juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Ya, kuncinya yaitu tadi melibatkan orang tua. Jadi katanya, kata Bu Siti, itu paling tidak ketika saya mengajarkan ini, orang tua juga mengikuti caranya. Sehingga yang kami lakukan, yang dilakukan oleh guru untuk mengajari si Aira tadi dan yang dilakukan oleh orang tua mendampingi Aira belajar itu sama aja. Iya, itu tepat Bu Hamidah ya. Sebenarnya Bu Hamidah sudah menjurus ke arah penyelesaian masalah Bu Hamidah sendiri sebenarnya terkait dengan anak yang tidak bisa membaca tadi. Dengan keterlibatan orang tua itu harapannya Bu Hamidah apa untuk kedepannya itu? Itu saya akan menjalin komunikasi lebih intensif lagi dengan orang tua. Kalau ada apa-apa saya akan menggunakan lebih komunikasinya lebih intensif dengan orang tua. Orang tua saya ajak mengadakan pembinaan khusus saya dengan orang tuanya mungkin buat Bu. Iya, pembinaan khusus ya. Banyak cara bukan pembinaan seperti seperti yang tidak lakukan. Pembinaan khusus ya, pembinaan khusus. Ya, saya harus saja gini loh caranya, ngajari caranya, saya sampaikan seperti itu saja. Tapi tidak seperti yang menggurui yang terlalu gitu Bu. Soalnya saya khawatirnya nanti malah nggak mau datang ke sekolah. Iya. Merasa tersinggung nanti. Memang anak itu unik ya. Anak itu unik, butuh pemahaman. Ketika seusia anak SD begitu, memang tidak semua anak itu bisa mudah untuk menyerap, ya. Jadi gurunya itu diharapkan bisa menuntun Bu Hamidah, ya. Saya yakin Bu Hamidah adalah orang yang tepat untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak itu agar mudah membaca. Tadi sudah disampaikan beberapa cara sebenarnya sudah menemukan caranya. Iya, hanya untuk kedepannya itu bisa dioptimalkan dan menentukan satu cara yang tepat agar anak-anak itu mudah untuk membaca. Begitu Bu Hamidah. Iya. Ya. Saya nanti saya ajak sambil bermain lah seperti dia tidak merasa kalau sedang dituntut untuk menyelesaikan tugas ya, paling tidak dengan permainan kartu huruf, kartu kata atau kartu suku kata. Bagus banget itu, bagus banget Bu Hamidah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Bu Hamidah sukses ya untuk mengantarkan anak-anak ini. Sebenarnya terima kasih. Ya, luar biasa. Nanti saya kabari hasilnya Bu Agu. Ya, siap. Kalau ada peningkatan nanti saya kabari. Ya, siap. Siap. Demikian Bu Hamidah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Agung. Iya. Kemarin sudah melaksanakan praktek coach ya. Iya Bu. Iya, bagaimana perasaannya Bu Endang? Perasaan saya sekarang sudah
sangat senang, sangat nyaman dan plong. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau boleh tahu plongnya di mana, Bu Endang? Plongnya itu karena saya sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah. Iya. Berarti sudah terjawab ya permasalahannya ketika keresahan awal Bu Endang terkait dengan tidak bisa Bu Agung saya membuat pertanyaan berbobot karena kata-kata kunci yang sulit dipahami, begitu ya? Sudah iya, terjawab. Betul. Iya. Iya Bu Endang. Itu adalah bentuk kemajuan dari Bu Endang dan terkait dengan hal ini tentu hal itu menyenangkan tidak Bu Endang? Sangat menyenangkan sekali Bu. Ini supaya menambah saya menjadi seorang coach yang percaya diri. Karena apa? Yang tadinya kemampuan coaching dalam membuat pertanyaan berbobot yang tadinya tidak bisa, kurang paham, sekarang saya sudah bisa. Jadi semakin percaya diri saya menjadi coach. Boleh tahu tadi Bu Endang menanyakan apa? Pertanyaan berbobot apa yang sudah disampaikan kepada Coach tadi? Iya, saya tanya karena masalah dari Coach itu adalah kurang pengalaman. Dia merasa rendah diri, minder. Yang saya tanyakan tadi gini, apakah selama menjadi guru ini Coach pernah membimbing? Gitu, pernah membimbing atau membina gitu. Iya. Ternyata jawabannya Coach adalah pernah membimbing, yaitu dalam latsar seangkatan. Nah ini berarti dia juga mengatakan dia dipercaya oleh teman-temannya dalam membimbing. Dia sebagai narasumber lah ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot dijawab oleh Coach dengan semangat. Ini yang saya gali memang. Nah ini, apakah itu ya Bu ya? Jadi pertanyaan saya yang berbobot ini menggali atau keluar semua unek-uneknya. Iya itu. Apa itu? Apakah itu jawabannya? Kalau Bu Endang sendiri bagaimana? Iya itu. Apakah itu? Iya karena apa? Dia kan menyatakan kurang percaya diri, tapi dia sudah bisa membimbing teman-temannya. Nah itu, membimbing teman-temannya seangkatan. Nah dia minder. Iya betul. Oh baik, berarti Bu Endang sudah mampu ya membuat sebuah pertanyaan. Ya. Iya, insya Allah. Bu Endang, saya ingin lagi mengorek terkait dengan kata kunci. Iya. Apakah pada saat tadi Coach itu kata kuncinya itu sudah ditemukan atau bagaimana Bu Endang? Sudah Bu, makanya saya bisa membuat pertanyaan berbobot karena kata kunci sudah saya temukan. Kata kunci. Menurut Bu Endang mudah atau tidak kegiatan tersebut dilakukan? Maksudnya membuat pertanyaan berbobot. Menemukan kata kunci dan pertanyaan berbobot itu ternyata sesuatu yang mudah atau sesuatu yang bagaimana menurut Bu Endang ketika pada saat kegiatan coach tadi? Kalau saya rasa sekarang itu sangat mudah. Jadi saya untuk mencari kata kunci bisa dari kalimat atau pernyataan coach tersebut saya ambil, ya. Diucapkan kadang diucapkan berulang-ulang, terus dia dengan emosi untuk mengatakan kalimat kunci itu begitu. Jadi saya sudah sekarang sudah paham sudah Bu Agung. Iya. Alhamdulillah, itu adalah sebuah bentuk kelebihan sebenarnya Bu Endang ini ya, memiliki hal yang positif. Namun mungkin Bu Endang merasa saya belum bisa. Padahal ketika berhadapan dengan Coach ternyata Bu Endang bisa. Itu adalah hal yang positif yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Dan tentu menurut Bu Endang ketika sudah mampu menemukan kata kunci dan pertanyaan berbobot ini, kira-kira untuk kedepannya Bu Endang mau apa? Ya, ini nanti saya akan terus belajar untuk
mencari atau mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coach yang saya hadapi ini permasalahannya bisa dia capai dengan kalimatnya sendiri atau dengan pemecahannya sendiri. Jadi saya menggiring, tidak menjawab gitu. Jadi saya belajar dan terus belajar gitu. Iya, belajar dan terus belajar untuk menjadi coach yang bagaimana, Bu Endang? Untuk menjadi coach yang baik, yang di hati coach, yang dinantikan di hati coach itu kehadirannya selalu dinantikan. Luar biasa banget ini sebenarnya Bu Endang ini, dan saya yakin Bu Endang ini bisa menjadi coach yang handal bagi coach-coach. Amin. Melakukan kegiatan coaching dengan baik. Amin. Tadi disampaikan Bu Endang tadi hadir dengan hati ya ketika dengan coach tadi ya. Iya. Makanya akhirnya Bu Endang bisa membuat pertanyaan berbobot dan mudah mengenali kata kuncinya. Iya benar Ibu. Itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Menurut Bu Endang itu kekuatan atau kelemahan? Kekuatan Ibu, kekuatan. Mengapa kekuatan Bu Endang? Iya, karena dari sini saya akhirnya percaya diri. Oh, saya berarti punya kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot untuk disampaikan ke coach begitu. Kekuatan saya membuat saya percaya diri ini. Apakah dengan percaya diri itu Bu Endang sudah bahagia? Sangat bahagia. Iya, Bu Endang bahagia, kira-kira coachnya bahagia tidak nanti? Iya, harus bahagia. Iya. Kena imbasnya. Seru sekali pembicaraan kita hari ini Bu Endang. Ya, terima kasih. Ya, tentunya ada hal yang positif ya. Ketika ada hal yang positif itu perlu dibentuk menjadi sebuah keunggulan. Ketika sebuah kelemahan itu harus menjadikan kita lemah Bu Endang? Tidak, kekurangan atau kelemahan ini harus kita bangkitkan untuk menjadi hal yang kuat gitu Bu. Yang kuat. Iya. Kalau tadi terkait dengan kata kunci dan pembuatan kalimat pertanyaan berbobot, ini sebuah kelemahan atau menjadi sebuah kekuatan Bu Endang? Sekarang menjadi sebuah kekuatan bagi saya, karena kekurangan yang kelemahan saya di bidang itu sekarang saya sudah merasa mampu. Jadi ini merupakan kekuatan bagi saya. Ya, alhamdulillah ya. Bu Endang sudah menemukan siapa sebenarnya Bu Endang sebagai coach yang handal dan mampu menunjukkan bahwa Bu Endang adalah sosok yang bisa menjadi coach bagi coach-coachnya. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu. Pada hari ini semoga kegiatan hari ini dan yang selanjutnya bermanfaat dan memberikan andil yang luar biasa untuk memberikan solusi yang terbaik kepada coach-coachnya agar bisa keluar dari permasalahan kita sebagai mitra juga coach ini. Terima kasih, sama-sama Bu Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.